A few moments later. Perkenalkan, saya Andra. Langsung saja. Waktu itu saya berumur 19 tahun dan kuliah semester 1. Saya berasal dari Jakarta dan kuliah di Kota Padang, kota syariah. Saya seperti anak kos biasanya. Awalnya ketika kos-kosan di kota ini, saya menemukan kos-kosan yang tidak nyaman tempatnya, kotor, sumpek, dan berisik. Ketika itu saya memilih untuk menetap di sana karena bayarnya bulanan. Saya berpikir yang terpenting adalah mendapatkan tempat kos terlebih dahulu. Jika tidak betah, nanti bisa pindah. Namun setelah 2 bulan di kos tersebut, saya merasa tidak betah dan mencari kos baru dengan meminjam motor teman. Saya telah menjumpai 4 tempat kos namun belum menemukan yang cocok. Setelah itu saya melihat kos-kosan berbentuk rumah dan langsung mengetuk pagar. Kemudian seorang wanita parubaya berjilbab muncul. Saya bertanya, apakah itu kos putra atau ada yang kosong? Ibu tersebut mengatakan bahwa ruangannya penuh. Tetapi setelah saya bertanya lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa anaknya baru diterima kuliah di Jawa dan kamar di lantai 2 kosong. Meskipun sebenarnya tidak disewakan, ibu tersebut merasa kasihan dan memperbolehkan saya melihat-lihat ruangan terlebih dahulu. Setelah melihat, saya merasa cocok dan setuju untuk menyewa kamar tersebut. Rumah tersebut memiliki 2 lantai, di mana lantai 1 disewakan untuk kos dan lantai 2 digunakan oleh pemilik rumah dan pembantu. Kamar yang disewakan ada di lantai 1 di bagian belakang rumah dekat kamar mandi. Nama saya Kevin dan ibu pemilik rumah adalah Nancy, dikenal sebagai Bu Haji. Dalam perjalanan waktu, saya menyadari bahwa keluarga Bu Haji merupakan keluarga terhormat. Suaminya adalah manajer perusahaan semen pertama di kota ini. Sementara Bu Haji adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif mengikuti pengajian dan kegiatan Dharma Wanita. Saya merasa nyaman tinggal di tempat kos Bu Haji dan mulai merasa nyaman dan beradaptasi. Kebiasaan saya berangsur pulih dan saya mulai keluar setiap pagi untuk menggunakan kamar mandi yang berdekatan dengan dapur dengan hanya mengenakan celana kolor. Saat keluar dari kamar mandi, saya hanya membawa handuk karena dekat dari dapur dan sering bertemu dengan pembantu, Murni, yang selalu berpakaian sopan. Meskipun pernah saya menyaksikan pakaiannya sedikit ketat sehingga menampakkan lekuk badannya yang seksi, dalam pikiranku, Murni ini tobrut bro. Bohongnya sangat motok. Ceritaku pas lagi mantap-mantap si Murni. Aku ceritakan lain kali aja ya bro. Karena di kamarku tidak ada TV, aku sering menonton di ruang tamu dan kadang-kadang bersama Bu Haji kami agak akrab. Bu Haji sering bercerita, berbagi curhat dengan aku. Semakin dekat kami semakin sering aku memperhatikan tubuh Bu Haji ini. Beliau selalu memakai jilbab dan berpakaian tertutup di rumah. Suatu malam, saat aku menonton, Bu Haji mendekatiku dan duduk di sebelahku. Malam itu Bu Haji memakai daster tanpa lengan berbahan sutra yang terlihat tembus dari luar. Aku mulai tidak tenang. Kenapa kamu belum tidur, Vin? Waktu itu sudah jam 11 malam, belum ngantuk, Bu. Aku bilang, sini Vin, Ibu mau berbicara serius sama kamu. Aku deg-degan. Tiba-tiba suara Bu Haji berubah serius. Kamu semalam menonton film Anu pakai laptop di kamarmu ya? Tidak, Bu. Kenapa kok aku mendengar suara berisik dan mendesah dari kamarmu? Pasti hanya radio yang saya dengarkan. Biasanya sinyalnya jelek, jadi suaranya kerasa-kerasa gitu. Aku berbohong. Kirain suara apaan, Vin, gitu katanya. Bu Haji langsung masuk ke kamar. Aku lega, matikan TV dan masuk ke kamarku. Beberapa hari kemudian, aku sering memperhatikan Bu Haji. Bu Haji sekitar umur 42 tahun, tapi masih terlihat muda dan kulitnya putih, tingginya 160 cm. Dan dasternya gede, sepertinya ukuran 3. Saya pun membulatkan diri untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Bu Haji. Saya yakin dia juga ingin hal yang sama karena pernah bercerita bahwa suaminya terlalu sibuk kerja, sering pulang larut malam dan lupa dengan kebutuhan istri. Perilaku Bu Haji berubah setelah mendengar suara mantap saya saat bertemu dengan Murni di kamarku. Bu Haji mulai mencari perhatian dariku dan tidak lagi memakai jilbab di rumah dan sering menggunakan daster tanpa lengan yang agak transparan. Suatu malam saya melihat Bu Haji terlentang di sofa sambil menonton TV di ruang tamu. Dengan masih memakai gamisnya, kenapa malam-malam begini, Bu? Tiba-tiba nonton TV di ruang tamu bukan di kamar. Aku baru pulang dari Dharma Wanita, acaranya seharian. Aku capek banget, badan pegel-pegel semua. Suamiku pergi ke Jakarta untuk meeting
Jogja selama 5 hari. Ya, jorok mulai muncul. Kalau ibu tidak keberatan, aku pernah diajari kakekku memijat. Kalau ibu mau, aku bisa memijat ibu gratis. Ibu Haji kaget dan menyetujui. Demi memuaskan hasrat yang tidak pernah terpenuhi lagi, sejak Murni mengundurkan diri sebagai pembantu karena diajak nikah juragan tanah di kampungnya. Oh, gitu, pas banget. Ngeceknya di kamar ibu aja ya. Sejauh ini sukses, pikiran aku. Kami langsung menuju ke kamar Bu Haji. Ibu mandi bentar ya, gerah banget. Sambil membawa handuk dan baju ganti menuju kamar mandi. 15 menit kemudian, Bu Haji keluar dari kamar mandi memakai daster bentuk kimono warna merah. Ini loh lotionnya, mijitnya pelan-pelan aja, ucap Bu Haji sambil tengkurap di kasur. Saya nelan ludah, saya sudah mulai tengkurap. Bu Haji udah mulai tengkurap. Bu, kimononya dilepas aja gak apa-apa kan? Biar enak mijitnya. Ya benar ya. Kamu gak masalah kalau ibu buka di depan kamu? Gak apa-apa bu. Ibu kan udah anggap ibu saya sendiri. Saya pun meredakan kecanggungan di antara kami. Bu Haji pun membuka kimononya, membelakangi saya. Kibaskan kimononya ke samping. Bu Haji pun tengkurap kembali. Saya kembali nelan ludah. Kali ini makin banyak. Saya mulai mijit perlahan dari arah pundak ke punggung. Bu, talinya dilepas gak apa-apa kan? Biar lebih enak mijitnya. Saya mulai speak. Oh, ya gak apa-apa, katanya. Kamu aja yang lepas ya. Perlahan saya lepas. Saya pijat lagi perlahan. Saya pijat punggungnya dari atas ke bawah sampai pinggangnya. Kemudian saya tengah punggungnya ke samping kiri, ke kanan, kiri. Punggungnya udah bu. Sekarang kaki Bu Haji. Bu Hajinya cuma ngangguk. Si Bu Haji mulai gelisah. Sekarang bagian depan ya, kata Bu Haji. Oh, saya terpana melihat semua itu. Kok malah bengong? Ayo pijat ibu. Saya mulai memijat. Cuma 5 menit saya mijat, gak tahan lagi bro. Saya mulai mencoba untuk memainkan Bu Haji. Tiba-tiba Bu Haji mendorong badan saya. Jangan di skip, dosa, kata Bu Haji. Sepertinya Bu Haji tersadar kalau perbuatan kami sudah melampaui batas. Saya sudah tak tahan lagi bu. Udah lama saya suka sama ibu. Kemarin ibu yang mendengar suara dari kamar saya, itu suara Murni lagi sama saya bu. Sekarang si Murni udah gak kerja di sini lagi. Saya bingung mau melepaskan kemana. Atau saya sewa di aplikasi hijau kah? Jangan skip aplikasi hijau itu, banyak penyakitnya. Kamu itu udah ibu anggap kayak anak ibu sendiri. Ibu juga sayang sama kamu. Tapi kalau ibu membiarkan kamu melakukan ini ke ibu, salah nak. Lebih salah mana bu? Ibu membiarkan saya melakukannya ke ibu atau saya main sama PSK? Sambil merenung sejenak. Tapi janji jangan bilang ke siapapun ya. Iya bu, saya janji. Dan akhirnya terjadilah permainan mantap-mantap antara aku dan Bu Haji. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Cerita ini hanya bagian fenomena yang mungkin ada di dunia ini. Bye-bye.